Namang Nalaulolo yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan, 12 suku yang hari ini berpartisipasi untuk syukuran rumah adat suku Namang Nalaulolo. Dan Bapak Ibu, Mina Ama, Tua Magu yang turut serta berpartisipasi dalam bergotong royong membangun rumah adat dan berpartisipasi sampai dengan sore hari ini yang saya kasihi. Pada tempat dan kesempatan pertama, patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, restu arwah leluhur, nenek beleng, lewotana, lewau kelembata, atadei, terkhusus Lusilame Atawolo, dan leluhur suku Namang Nalaulolo yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama bertemu dari pagi hingga malam hari ini. Bahkan ada yang sudah berkumpul beberapa hari yang lalu untuk mensyukuri rumah adat tempat bersemayam leluhur kita di tempat ini. Semenjak pagi tadi kami hadir di sini bersama asisten 3, staf ahli dan beberapa pimpinan OPD, dan saya bersama istri dan keluarga. Kami terkesima dengan prosesi adat yang luar biasa. Pertama, ketika mendengar bahwa ada 12 suku yang berpartisipasi dalam syukuran rumah adat ini, kita mengenang kembali 12 suku Israel pada zaman dahulu kala. Dan saya pikir tidak salah kalau di Lusilame Atawolo mengikuti tradisi suku Israel pada zaman dahulu kala. Yang kedua, tradisi ini dilanjutkan dengan pengampunan dosa. Umur kan tadi namanya? Umur. Itu tradisi pengampunan dosa. Mencuci mulut, mencuci tangan. Apa yang kita ucapkan dan tidak berkenan mestinya diampuni. Dilakukan pertobatan di situ. Kalau tangan kita yang kotor, mestinya dicuci dan dibersihkan. Kalau kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang tidak semestinya, mesti dicuci dan dibersihkan. Telinga kita mungkin mendengar hal-hal yang tidak berkenan, mestinya dibersihkan. Mata kita mungkin melihat hal-hal yang kurang baik, mestinya dibersihkan. Dan itu masih kental di Lusilame Atawolo, khususnya 12 suku yang mempraktikkan hari ini di tempat ini. Yang ketiga, tradisi pembagian secara adil dan merata. Ini nilai adat dan budaya yang kami petik pada pagi hingga sore hari ini. Mungkin sebentar lagi juga begitu ya. Tapi yang sudah kita saksikan untuk Kapitan Kabelen, Belen Lewon, Kapitan Kepala, pembagiannya begitu merata dan sungguh sangat adil sesuai dengan tradisi yang sudah dijalankan selama ini. Nilai-nilai inilah kami mau angkat di pemerintahan pada waktu-waktu yang akan datang.
memberi kepada yang wajib mendapatkannya, dan memberi secara adil dan secara merata, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ini suku Namang Nalololo dan suku-suku yang tergabung di dalamnya, di Lusi Lame Atawolo, telah mengangkat nilai-nilai ini untuk kalau bisa dipraktikkan di dalam pemerintahan pada waktu-waktu yang akan datang. Yang berikut, nilai kesabaran. Menunggu dari pagi sampai sore hari ini. Saya lihat mama-mama mukanya sudah tidak berseri lagi. Ya. Kalau bapak-bapak airnya terus mengalir, jadi masih teriak. Iya. Sungguh kita bersabar dari pagi sampai sore hari ini untuk sebuah tradisi yang mengajarkan kepada kita dalam segala situasi kita mesti bersabar. Orang sabar disayangi Tuhan. Orang sabar disayangi oleh leluhurnya. Orang sabar disayangi oleh alam. Yang keempat, saya berkesempatan masuk dari rumah-rumah adat. Saya masih menemukan tradisi yang begitu kental di rumah adat Namang Atu Lenga. Ya, Atu Lenga ya. Ada tradisi yang masih tersimpan di sana. Ada anting emas yang begitu besar dan terpelihara sampai dengan hari ini. Yang mungkin di suku-suku lain di luar Lusi Lame Atawolo mungkin sudah tidak lagi. Mungkin sudah dijual karena itu mahal. Tapi suku Namang masih memeliharanya dengan baik. Nah, ini memberi pesan kepada kita semua. Kita harus memelihara tradisi. Memelihara tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita. Yang kedua, saya masuk di rumah suku Bitin. Suku yang bisa membuat hujan turun dan bisa juga menghentikan hujan dalam waktu seketika. Ini luar biasa. Saya menemukan ada belaun di sana, ada kain merah, ada kain putih dan ada kain hitam. Kain hitam untuk mendatangkan hujan dan kain putih untuk menghentikan hujan sementara. Walaupun mereka tidak mampu untuk menciptakan sumber air yang baru. Nah, yang disampaikan oleh Pak Pius tadi membuka pikiran kita semua. Ini desa yang penuh dengan tradisi dan keajaiban, tapi di sisi lain kita masih mengalami kekurangan air bersih. Sayang, saya tidak membawa kepala dinas PUPR, tapi kepala dinas PLT, kepala dinas perumahan dan permukiman ada. Mudah-mudahan informasi ini nanti kesampaian. Ya. Pertanian juga ada. Kepala dinas pertanian mana? Kepala dinas pertanian. Ya, tugas kita bersama. Ini kepala dinas pertanian. Tugas Bapak adalah mencari sumber air yang ada di sini. Ya, komunikasi dengan teman-teman provinsi dan pusat. Teknologi sekarang serba canggih. Masa kita melihat, kita sendiri mengalami bagaimana kekurangan air ini dan kita membiarkan ini berlanjut terus dari waktu ke waktu. Mari kita berupaya bersama. Ini zamannya teknologi canggih, teknologi 4.0 dan 5.0. Kita mesti berupaya supaya pada waktu yang tepat masyarakat di sini bisa menikmati sumber air yang
sehat, ya, sumber air yang saya kira ini beberapa nilai, ya, pesan moral yang disampaikan oleh tradisi Lusi Lame Atawolo, khususnya 12 suku yang ada di sini. Teristimewa pada sore hari ini kita semua berkumpul di pelataran suku Namang Nalaulolo, dan mudah-mudahan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai pemerataan, nilai-nilai pengampunan dosa, nilai-nilai kesabaran ini kita bisa angkat dalam kehidupan yang lebih luas untuk tidak saja AKDI tetapi juga Lembata secara keseluruhan pada waktu-waktu yang akan datang. Melalui kesempatan yang berharga ini, ya, sebagai Bupati Lembata, saya ingin berpesan. Tanggal 8 November nanti kita akan melakukan pemilihan kepala desa. Saya dengar di sini ada 4 calon kepala desa. Saya minta Lusi Lame Atawolo menjadi contoh pelaksanaan pemilihan kepala desa yang paling aman dan damai di seluruh AKD, bahkan di seluruh Lembata. Bisa atau tidak Inama semua? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Caranya? Ramai. Caranya? Jangan berkelahi gara-gara mau pilih kepala desa. Atawolo tidak ya? Tidak. Syaratnya adalah tahan rua. Taanto syarat itu. Syarat yang sudah diwariskan oleh leluhur Lewotana Lembata sejak 7 Maret 1954, 67 tahun yang lalu. Nah, kalau kita semua di kampung ini taanto, siapapun nanti yang terpilih adalah kita semua punya kepala desa. Dan tugas kepala desa salah satunya adalah mendatangkan air bersih untuk Atawolo. Saya minta kepala desa, hal pertama yang dilakukan adalah dengan dana desa yang ada, beli mobil tangki. Ya. Beli mobil tangki, angkut air bersih, datang dan distribusi untuk seluruh masyarakat Lusi Lame Atawolo. Ini kebutuhan yang paling mendasar. Saya datang di sini tahun 2017, air tidak ada. Saya datang lagi kemudian air tidak ada juga. Hari ini saya datang di sini, saya pikir sudah ada air yang banyak di sini. Ya. Dari wakil bupati juga air tidak ada. Menjadi bupati 2 bulan juga air tidak ada lagi. Mudah-mudahan ya Januari 2022 kita punya mobil tangki dan kita bisa menikmati air bersih secara baik. Nah, itu tinggal keberanian kepala desa, Nah, di Atawolo saya minta menjadi contoh pelaksanaan pilkades paling aman dan damai di seluruh Lembata. Yang kedua, sekarang kita sedang promosi Health is from the East. Segala sesuatu yang paling sehat itu datang dari Lembata. Kami punya air tidak ada, Health is from the East. Ya, saya lihat potensi Atawolo ini luar biasa di bidang pertaniannya. Kalau bisa, Atawolo mengikuti jejak Lewogroman dan Waite,
mengembangkan tanaman sorghum. Maka Lowok Roma bisa, Waiplay bisa, Atawolo tidak bisa. Atawolo tidak bisa ini namanya? Bisa. Atawolo tidak bisa? Bisa. Loyo. Atawolo bisa atau tidak? Bisa. Harus bisa, dan itu harus dimulai dari keyakinan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan menciptakan desa ini dengan kekayaan yang luar biasa. Hanya sumber daya manusia kita yang masih terbatas kualitasnya. Karena itu tugas pejabat, pejabat. Mana pejabat? Ya, tugas pejabat menciptakan kualitas sumber daya manusia Atawolo yang baik, untuk kemudian health is from the east, datang dari Atawolo. Bisa Pak pejabat? Ya, bisa. Harus bisa. Harus bisa menciptakan sejarah selama menjadi pejabat, supaya setelah ada kepala desa baru, masyarakat bisa tahu, oh ya, dulu kami punya pejabat juga hebat. Tidak saja kepala desa yang hebat, tapi juga pejabat yang hebat. Nama Tua Magu semua, mari kita bersyukur atas rumah adat yang baru ini. Saya dengar rumah adat ini seremonialnya dilakukan tahun 88, 34 tahun yang lalu. Mungkin seremonial berikutnya 34 tahun yang akan datang. Karena itu saya minta kita semua untuk merawat diri baik-baik. Rawatlah rumah adat ini dengan baik, karena yang ada di dalamnya itu arwah leluhur kita bersemayam. Karena di dalamnya itu Allah yang Maha Kuasa itu bersemayam. Masuk, berdoalah di dalam, mintalah maka kalian akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kalian akan mendapatkan, selain di gereja. Nah, ini pesan saya, rawat rumah ini baik-baik, karena seremoni hari ini mungkin saja akan kita lakukan lagi di 34 tahun yang akan datang. Dan 34 tahun lagi saya datang dan bergabung lagi. Iya, saya datang dan bergabung lagi di sini. Terima kasih kepada suku Namang Nalaulolo dan suku-suku yang tergabung di dalamnya, yang telah memberi pesan moral kepada kita semua. Saya akan mengangkat nilai-nilai ini dalam sebuah prosesi yang lebih besar untuk tingkatan lembaga pada waktunya. Saya tidak janjikan. Tapi nilai-nilai ini akan kita angkat untuk sebuah prosesi yang lebih besar di tingkat Kabupaten Lembata. Dari Atawolo kita membangun Lembata Saredana. Ini saya, pesan saya. Sekali lagi selamat dan propisiat kepada semua kita yang berpartisipasi dalam membangun rumah adat ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan dan leluhur memberkati kita semua.